Oke, Ya. shalom buat teman-teman semua. Nih kebetulan saya mau tadi saya agak sedikit ini ya. Sorry ya teman-teman semua. Saya disuruh naik untuk mau nanya aja kejadian 1 ayat 26 itu. Coba saya mau lihat maksud dari sidang ilahi itu apa, Bu? Itu yang saya mau tahu sih. Belum soalnya saya belum pernah dapat ajaran itu. Ini bukan memang di gereja kan saya sudah bilang saya dulu juga menganut paham saya dulu bingung kejadian 1 26 ini kata kita tuh siapa karena gereja itu termasuk pendeta saya ngajarin itu Trinitas betul nggak semua Iya, gereja saya deh mau kamu lihat mau tadi tahu maksudnya dari LAI itu coba sumbernya apa maksudnya tadi. Supaya kita clear aja. Tadi sidak kan Ibu gini loh buka LAI, mata pisau sebentar Alkitab. Sebentar, saya hanya mau lihat sumber LAI aja Bu yang tadi Ibu bukakan supaya saya tahu. nih aku Mm-mm. bukakan ya Ya, Alkitab edisi terus, studi ini mm-mm. penerbitnya bukan saya ya Ya, ini lembaga resmi ya mm-mm. Terus, ini dia melihat Alkitab kita bagaimana terbentuknya latar belakang dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat siapa yang di Kejadian 1 ayat 26 ini kebanyakan pendeta-pendeta menafsirkan kata kita ini adalah Trinitas, betul? Kita nih loh, baiklah kita menjadikan manusia. mm-mm. Tidaklah Terus, demikian, dari dalam budaya timur dekat purba dan dari penemuan semua arkeologi, kata kita ini merujuknya pada dewan surgawi. Dan ini mana, mana, ada mana, mana? Sebentar. referensinya. Sebentar. Ini tidak pernah merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun saya orang Trinitas. Ini bicara dalam budaya timur dekat purba. Allah itu berbicara mengenai memperluas kerajaannya dari surga ke bumi. Dia berbicara dalam dewan surgawi, sidang ilahi Allah. Dan ini banyak rujukannya. Ya, Yesaya 11 ayat berapa nih? Yesaya 6 ayat 8, 1 Raja-Raja 22, Daniel pasal 4, Mazmur 82. Kalau kamu mau belajar ini ada bukunya sendiri. Tetapi saya mengatakan ini LAI tidak salah. Dia mempunyai dasar kenapa dia mengatakan bahwa kata kita itu bukanlah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi merujuk kepada Dewan Surgawi. Karena ini bicara dalam sidang kerajaan Dewan, surga. Dewan Surgawi itu maksudnya apa? Itu di situ nggak ada itu. Maksud apa itu? Dewan Surga itu Adalah para Allah, Mazmur makhluk-makhluk 82. surgawi membentuk Dewan Surgawi. Makanya saya bilang mata pisau. Hal kayak Nggak begini ini maksudnya makanan keras. Dari para dewa yang lebih rendah yang mengelilingi dewa maha tinggi. Jadi ada dewa yang maha tinggi, ada dewa yang rendah. Hati-hati, sampai sini paham? Jadi pandangan kata kita ini sudah merujuk pada triteos, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ini adalah mitologi kafir menggunakan kata kita. Ya, sampai sini paham? Kalau kita tidak menggunakan kata kita ini sebagai dalam Kejadian 1 ayat 26 itu bukanlah Tritunggal Maha Kudus, maka kita akan menggunakan tafsir ya timur dekat kuno, timur purba. Nah, pandangan timur purba ini adalah pandangan-pandangan kafir yang berkata apa? Dewa Maha Tinggi menciptakan manusia berkonsultasi dengan dewan surgawi. Jadi ada dewan surgawi. Ini adalah pandangan kafir. Timur dekat kuno, timur dekat kuno, timur purba. Kalau tidak menjelaskan ini Tritunggal Maha Kudus, saya punya argumentasi ini adalah Tritunggal Maha Kudus. Saya punya argumentasi. Argumentasi saya cukup, tapi saya nggak mau keluarkan di sini. Saya harus simpan argumentasi saya sampai time yang pas. Jadi kalau mengatakan itu adalah Dewan Surgawi, berarti ini adalah pandangan mitologi kafir. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada dewa besar, ada dewa kecil. Ya, jadi ada 3 pandangan ini. Pandangan lebih baru lagi menemukan kajian sardonis sebaiknya dimengerti sebagai teknik retorik yang tak terlalu banyak. Ya, mari kita kerjakan. Sesudah orang debat, ini ada perdebatan dewan, ada penyelenggara dewan-dewan ilahi. Ya kan? Satu dulu argumentasi saya. Itu baru satu. Saya nggak mau keluarkan semua. Saya nggak mau kartu saya keluar. Nggak mau. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Nggak mau. Selo. Saya punya banyak buku-buku sejarah ya. Saya nggak mau keluarkan semua. Saya bisa patahkan semua. Nah, kemudian
argumentasinya. Maka saya bilang, argumentasi bahwa ada dewa tertinggi, dan ada dewa rendah, dan ada dewan surgawi yang membahas dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dewan surgawi membahas itu, jadi ada besar, ada yang kecil. Nah, ini adalah mitologi kafir dekat kuno. Timur dekat kuno, timur purba. Oke, ini argumentasi saya, tapi saya nggak mau keluarkan semua. Nah, argumentasi saya menggunakan sistematik teologi dari sebuah Dr. Niko Syukur ya, seorang OFM. Nah, seorang OFM ini menggunakan sebuah argumentasi dari Aurelius dari Agustinus. Ya, Aurelius dari Agustinus mengatakan gini, ya. Satu argumentasi saya, masih banyak argumentasi saya, tenang. Ya. Lihat baik-baik, kalau itu ya, kata-kata diucapkan pada penciptaan manusia, baiklah kita menjadikan manusia, sebab dalam ayat ini tidak berkata aku. Ayat ini berkata kita. Ya. Ayat ini tidak pernah berkata aku menjadikan manusia, baiklah aku menjadikan manusia. Enggak. Ayat ini mengatakan baiklah kita. Oke. Ya. Lalu begini. Ya. Begitu saja kiranya dapat diartikan sebagai mengacu pada para malaikat. Dewan surgawi kan? Ayat mitologi kafir yang dibawakan itu. Jadi ayat mitologi kafir yang dibawakan itu loh. Yang bilang ada dewan surgawi, bukan Tritunggal. Itu mitologi kafir, bay. Mitologi kafir itu. Ya, sabar. Itu mitologi kafir. Lihat ini. Kata kita mengacu pada malaikat. Dan merujuk pada dewan surgawi. Itu adalah mitologi kafir. Di buku pertama yang saya pakai. Ya. Mitologi kafir timur dekat purba. Akan tetapi kemudian menyusul menurut gambar kita. Dan karena tidak dapat diterima bahwa manusia diciptakan menurut gambar, ini argumentasi. Manusia diciptakan bukan menurut gambar malaikat. Tetapi bahwa gambar malaikat sama dengan gambar Allah gitu. Oh, wong Allah transenden kok kita percaya itu, kok kau bilang sama dengan malaikat. Maka bentuk jamak dan ayat itu tepatnya diartikan menunjuk pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukan dewan surgawi, bukan mitologi kafir yang kau bawakan. Dan karena Allah Tritunggal juga hanya satu Allah saja, 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Maka dilanjutkan bahwa setelah dikatakan, baiklah kita menjadikan. Ya, dengan kata lain, maka Allah ciptakan manusia menurut gambar Allah, bukan gambar malaikat. Ya, tidak tertulis para. Jadi kalau mau itu dewan surgawi, dewan ilahi, maka ayat Alkitab haruslah berbunyi, maka para Allah huruf kecil menciptakan. Dan juga tidak menurut gambar Allah. Ini menurut apa? Tentang kata Allah ya, dalam sebuah argumentasi dari Aurelius Agustinus ya. Pengakuan ya dalam sebuah buku ya tentang kata kota Allah ya. Ya. De Civitae Tate Dei. Ya. Itu baru satu argumentasi. Tapi saya akan simpan argumentasi saya. Saya akan simpan argumentasi saya tunggu time yang pas. Ingat, RK selalu keluar di waktu yang pas. Nah, makanya itu ajaran seperti itu adalah ajaran yang memang keluar daripada ajaran gereja. Karena dalam pandangan kata kita, pendapat dari Santo Ignatius dari Antioquia memandang kata kita dalam Kejadian 1:26 itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Saya punya dasarnya. Saya punya buku Santo Ignatius dari Antioquia memandang itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita memandang itu sebagai dewan ilahi, argumentasi saya satu sudah dipatahkan. Kita diciptakan menurut gambar Allah atau gambar Allah itu. Sesuai dengan argumentasi mitologi kafir. Kalau bilang itu dewan ilahi, resikonya atau konsekuensinya adalah
jatuhnya pada ajaran Triteos. Karena argumentasi itu ya mengutamakan dan percaya ya argumentasi timur dekat purba itu adalah argumentasi kebanyakan argumentasi dari para penyembah berhala yang tidak percaya Allah Tritunggal itu. Baru satu. Jangan kasih keluar semua, tenang. Saya nggak mau kasih keluar semua, tenang. Nggak mau. Awas ujung guys. Oi, kali 5. Ada kali 5 ke ujung kali 5. Jaga ujung, gue, jaga ujung. Jaga ujung, gue, populer, jaga ujung, donat. Setelah jangan tegang. Ya, jangan tegang. Saya punya argumentasi di 2 buku ini. 2 buku ini adalah argumentasi saya kuat. Tetapi masih ada buku-buku lain, saya nggak mau keluarkan kartu. Jadi, saya udah katakan, Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Bukan Dewan Ilahi. Karena kalau Dewan Ilahi akan mematahkan semua statement semua ayat Alkitab itu akan menjadi hancur. Akan menjadi hancur semua ayat Alkitab yang sampai ke bawah. Ya, tapi kembali sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kalau sepakat untuk tidak sepakat ya paling kurang ya kita harus meluruskan ya. Jangan sampai pengajaran Tritunggal Maha Kudus ini menjadi babak belur nanti. Ya. Seperti itu ya. Harus diluruskan. Ya. Maaf, kita bukan menyerang apanya. Kita tetap pada pendirian argumentasi. Saya baik-baik saja. Ya, saya beda pendapat dengan Bang Eris beda. Dengan Ibu Sofi saya beda, ya. Makanya saya bilang beda pendapat bukan berarti kita adalah musuh. Makanya ku ajaklah Edis PKPK. Kalau kalah challenge-nya cium batu. Mau tak si Edisnya? Kalah ini cium batu. Iya. Gitu. Kalau kalah PK cebok pakai Stipi, pinjol dulu sana Stipi. Aduh Tuhan Yesus. Oke lah teman-teman ya. Ya ini saya waktunya juga kayaknya saya harus istirahat ya. Nanti malam kenapa kau lawan Edis Pucat? Kau kenapa kau di bawah? Yang muka saya kayak begitu kok gak tidur 1 minggu. Dikata-katain sama oten-oten di bawah ini. Ini oten-oten di bawah ini udah pada minta maaf juga. Saya minta maaf, mereka juga minta maaf nih. Pada nyerang saya juga nih di bawah ini. Nah. Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa kita ini. Tolong jangan dibongkar ajaran sesat. Kau kenapa? Takut kejang-kejang kah? Nah, jadi itu baru satu argumentasi yang saya pakai ya. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Saya udah bilang ya, saya bisa bantah itu dengan sangat-sangat mudah ya. Kenapa? Ajaran gereja itu sangat jelas. Kalau bilang Kejadian 1 ayat 26 itu konsekuensi teologisnya terlalu besar. Kalau itu bilang Dewan Ilahi, konsekuensinya terlalu besar. Ya. Saya katakan berulang kali, kalau bilang Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Dewan Ilahi, diksi yang dipakai itu merujuk pada konsekuensi yang sangat fatalnya adalah Triteos. Konsekuensi fatal kedua adalah apakah malaikat juga itu gambarnya sama dengan Allah yang transenden? Konsekuensi berikutnya ya
Jangan bongkar semua lah. Saya juga pegang buku Timur Dekat Purba, saya pegang. Ya, saya pegang. Pandangan Timur Dekat Purba itu banyak. Tentang Dewan Ilahi itu banyak. Ya. Itu pandangan Timur Dekat Purba tentang Dewan Ilahi, ya, Kejadian 1:26 itu banyak. Ya, kita mengadopsi ajaran-ajaran mitologi semua. Makanya saya bilang ada tiga pandangan Timur Dekat Purba. Salah satunya saya udah pegang. Yang saya buka tadi ya. Ada 3 pandangan. Tetapi 3 pandangan Timur Dekat Purba ini mempunyai konsekuensi yang rusak total. Ya, rusak total. Hancur total. Ya, saya omong apa adanya. Makanya ketika pandangan Timur Dekat Purba ini dipakai, merujuknya ada Allah yang lebih besar, ada Allah yang lebih kecil. Yang tidak sehakikat, yang tidak setara. Kita harus melihat secara general, secara luas. Ya, secara luas. Kalau kita melihat secara sempit, ya maka saya ulang, pandangan Timur Dekat Purba itu banyak. Menafsirkan tentang Kejadian 1:26 itu banyak. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Tapi saya yakin 600 orang yang selalu di sini ini otaknya mampu semua untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bikin agama sendiri RK, kamu jadi Tuhannya, bapak kau yang ngepron di Alfamart. Bikin agama sendiri saja, kau jadi Tuhannya, bapak kau yang suruh ngepron di Alfamart. Gimana kau itu? Jadi seperti itu teman-teman ya. Pandangan kata kita itu bisa konsekuensinya besar. Saya udah bilang, salah satu penggunaan kata Dewan Ilahi, rujuk pada Dewan Ilahi, itu salah satu pandangan mitologi kafir loh. Itu termasuk pandangan mitologi kafir loh. Yang percaya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Lalu ada sidang ilahi di situ. Nanti di situ. Makanya saya nggak keluarkan semua. Saya punya kartu. Saya nggak mau konyol. Saya nggak mau konyol. Saya punya kartu. Ya, saya punya 10 kartu, 10 argumentasi. 10 argumentasi pandangan Timur Dekat Purba dan 10 argumentasi atas konsekuensi pandangan itu. Dan 10 argumentasi bahwa itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Berarti 30. Mampukah atau tidak? Siapa Tuhanmu? Asik. Siapa nabimu? Asik. Aja. Kan saya bilang udahlah. Saya bilang kalau lebih banyak berbicara itu akan lebih banyak mengeluarkan statement-statement liar. Ya. Lebih banyak berbicara akan mengeluarkan statement-statement gila. Lebih banyak berbicara akan mengeluarkan ajaran-ajaran yang keluar dari ajaran gereja. Ini berbahaya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Asik. Coba. Mana musik? Kutuklah manusia. Bukan. Bukan. Umat Islam. Siapa Tuhanmu?
12 saya mau Angelus dulu. Persiapan Angelus. Ya. Ya, bilang si Edis. Sabar. Kasih tahu si Edis ya. Bilang si Edis. Untuk pendukung-pendukung Edis, bilang ke si Edis, bilang. Mana pendukungnya Edis, mana. Mana pendukungnya Edis, mana. Coba mana suaranya pendukung Edis, mana. Mana pendukungnya Edis, mana. Mana pendukungnya Edis, wey, mana. Mana pendukungnya Edis, mana? Mana? Kasih tunjuk suaramu, mana? Suruh dia PK-PK dengan saya. Kalau dia kalah disuruh dia cium batu. Kalau dia kalah suruh dia menyanyi lagu Aisyah. Itu ada si Irma. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pergi main lari-lari. Gitu. Nah, jadi bilang si Edis kalau mau PK-PK dengan saya, kalau kalah menyanyi lagu Aisyah. Nah, atau cium batu. Nah, oke lah. Siapa yang bilang sedeng? Makanya kau jangan nonton aku. Kalau bilang aku sedeng, jangan nonton aku. Nanti kau ikutin sedeng, Bu. Jangan nonton aku, Bu. Kalau bilang saya sedeng, nanti ibu nonton saya orang sedeng, ibu ikut. Itu kali 2, saya minta kali 3. Nanti ibu ikutan sedeng. Saya itu kali 2. Siapa tadi yang kirim tadi? Itu kali 2. Ada kali 3. Speed challenge ini. Aduh. Lagi jaga ujung kita ini, bah. Oke lah teman-teman ya. Saya izin pamit ya. Mabok Dogma RK. Makanya. Aduh. Saya bercanda loh. Bang Franciscus. Janganlah masukkan ke hati abang. Itu canda loh bang. Masa jangan sampai abang masukkan ke hati loh abang. Gak adanya aku itu abang. Aku gak sengaja loh itu abang. Gak sengaja itu keluar dari mulutku. Seriusnya gak sengaja aku keluar dari mulutku itu. Aduh abang. Jangan masukkan ke hati Bang Franciscus ya. Aduh namanya Bang Franciscus lagi. Ini bahaya ini bisa. Ini nih. Dia doa kepada santo-santanya selesai juga saya nanti. Ini Bang Franciscus kah? Wih, makasih ya topinya ya. Makasih ya Bang. Mau lihat ya Bang ya. Bang Manuk ya. Mau lihat ya. Aku nggak minta loh. Aku nggak minta, abang kasih lah abang ini. Aduh gimana ya abang ini ya. Tapi thank you lah ya. Thank you lah untuk kita semua ya yang senantiasa mendengarkan pengajaran, mengenakan. Tetaplah berpegang teguh pada ajaran gereja. Ya, berpegang teguhlah pada ajaran gereja. Mana si Mr. M? Undangan dinonaktifkan. Bulat ini. Ada dia loh, gak ada. Dia undangan dinonaktifkan. Dia lagi undangan dinonaktifkan. Ya, tetaplah berpegang teguh pada ajaran gereja. Ya, jangan keluar daripada ajaran gereja karena hikmat dan penyertaan Tuhan di dalam konsili. Makanya gini, ada istilah yang namanya dalam bahasa Latin extra hominem. Ya. Jadi ketika mereka berkonsili, mereka menentukan ajaran Tritunggal, mereka membuat sebuah kristologi, pandangan kristologi, itu namanya extra hominem. Artinya biarkan segala urusan dunia itu dibuang keluar, tapi biarkan hanya kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka dalam merumuskan ajaran-ajaran gereja yang benar-benar apostolik. Ya.
Makanya saya bilang berpegang teguhlah pada ajaran gereja. Jangan keluar daripada ajaran gereja. Apalagi Tritunggal Maha Kudus. Kalau tidak ada diksi Tritunggal tidak ada diksi Tritunggal Maha Kudus, maka bagaimana caranya kita menjelaskan Allah yang maha dahsyat, yang maha sempurna, yang maha kekal, yang maha tak terhampiri itu? Karena ada diksi Tritunggal Maha Kudus, karena otak kita sebagai manusia yang terbatas memahami tentang Allah lewat diksi Tritunggal Maha Kudus dalam hipostasisnya, dalam pribadi-pribadi itu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya.